Nah, dikatakan bahwa metode top down ini dapat mereduksi waktu pelaksanaan sehingga 20%. Ya, jadi tidak perlu menunggu bangunan bawah selesai baru di bangunan yang atasnya, dan pekerjaan basement malah basement paling atas dikerjakan terlebih dahulu baru turun, ya. Basement lapisan kedua, basement lapisan ketiga, dan sampai ke basement lapisan paling bawah. Jadi kebalikannya dari yang tadi bottom up tadi. Bottom up itu harus dari basement yang paling bawah kemudian ke atas. Nah, tadi dikatakan bahwa metode top down dapat mereduksi waktu pelaksanaan hingga 20%. Karena pelaksanaan struktur basement bersamaan dengan struktur atas, biaya pelaksanaan metode top down lebih mahal dibandingkan dengan metode bottom up. Ya. Jadi biaya lebih mahal tapi waktunya bisa lebih cepat. Kenapa lebih mahal? Karena pada metode top down terdapat penambahan material yaitu king post. Perubahan dimensi plat dan kolom yang menyebabkan biaya material dan upah meningkat. Metode pelaksanaan top down ini lebih cocok diterapkan pada proses pembangunan konstruksi gedung tinggi. Jadi kalau dalam pembangunan gedung tinggi kita akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi untuk mengefisiensi waktu di sini dikatakan bisa mereduksi waktu sampai 20%. Sebelum kita lanjutkan, kita saksikan dulu satu video ini ya. Coba kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Ya, ini sheet pile-nya. Kemudian ball pile, ini ball pile nampaknya king post. Ya, ball pile ini king post, ini dasar basementnya tadi. Ya, ini dari atas ke bawah dia gali kemudian dia kerjakan. Ya, basement pertama, basement kedua, dia udah sampai di dasarnya. Ini bisa dua lantai basement sekaligus. Ini basementnya 1, 2, 3, 4. Jadi tadi udah nampak ya, ada 4 basement, malah galiannya bisa dia kerjakan sekaligus 2 basement, dan dari permukaan tanah, dari topsoil dia kerjakan ke bawah. Jadi dari atas ke bawah dia kerjakan. Yang gambar awal ini saya perbesar di sini. Nampak di sini ya, di dalamnya ada king postnya nih. Ya, ini king post. Tadi dikatakan kalau waktu sih lebih cepat, tetapi biaya lebih mahal karena ada penambahan king post ini. Ya, jadi nanti ini sudah diperhitungkan, analisis dengan struktur beton betulang ini dikatakanlah ini bangunan 20 lantai, dia sudah diperhitungkan untuk 20 lantai, tapi setelah dicor komposit bersama dengan si king post ya. Nah, sebelum dicor komposit, tentu king post itu sudah dianalisis sampai untuk berapa lantai. Jadi sesuai dengan waktu pelaksanaan, katakanlah tadi ada 4 basement yang ke bawah ini, 4 lapis basement, di atas mungkin king post ini masih bisa ya memikul 4 lantai ke atas. Nah, jadi mungkin saya ambil contoh kasus ya, dikatakan bahwa king post itu kalau dalam suatu bangunan 20 lantai, dia masih bisa memikul 8 lantai. Dikatakan 4 lantai ke bawah dan 4 lantai ke atas. Ya. Setelah kita menambah lantai ke 9 dan terus sampai 20 lantai, tentu kolom yang ini ya kita akan cor bersama dengan king post ya. Itu yang kita sebut dengan kolom komposit. Nah, maka setelah kolom komposit itu selesai dicor ya, tentu struktur kolom ini sudah bisa memikul gedung sampai 20 lantai atau sesuai dengan rencananya. Ini di foto sebelah kiri juga nampak ya king postnya itu yang sudah ditanam ke bawah, ini belum digali. Jadi permukaan tanahnya belum digali. Ini bisa jadi ya bahwa basement ini di bawah 3 lapis, 4 lapis ya atau 5 lapis bisa jadi. Jadi king post itu akan tertanam sampai ke dasar
ya, basement yang paling bawah. Ya. King Post ini berfungsi untuk mendukung plat lantai, balok, dan kolom sementara yang nantinya diperkuat agar berfungsi sebagai kolom permanen. Pada metode ini dibuat dinding penahan tanah yang dikerjakan sebelum ada pekerjaan galian tanah. Dinding penahan tanah ini yang biasa digunakan berupa dinding diafragma yang berfungsi sebagai cut off the watering, juga sebagai dinding basement. Untuk penggalian basement digunakan alat khusus seperti ekskavator ukuran kecil. Bila struktur basement telah selesai, maka tiang King Post dicor beton yang dijadikan sebagai kolom permanen, ya, yang tadi yang saya katakan kolom kompositnya. Metode konstruksi top down membutuhkan ketelitian dan kompetensi khusus dalam pelaksanaan diperlukan pendetailan dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Nah, ini kembali saya ambil satu foto. Ini nampak lantai di atasnya baru selesai dicor ini. Ya, ini basement yang bawahnya. Mungkin masih nampak ini ada plastik atau backcastingnya masih nyangkut, dan nampak di sini King Postnya. Kemudian ini continuous pile ini ada second pile berfungsi sebagai basement, ini sebagai dinding basement. Ya, ini biasa dikatakan second pile juga ini. Ya, yang baja nampak adalah King Post. Kemudian dia masih ada stek besi tulangan ini yang akan dipasang nanti, ya. Nanti akan dipasang. Jadi ketika pengecoran lantai basement ini, kita sudah siapkan stek-steknya, baik yang atas maupun yang bawah. Nanti steknya disambung. Itu yang akan dicor menjadi kolom komposit bersama si King Post.